Jadi selama Bapak Ridwan akan explanation atau memberikan penjelasan, mic semuanya diharapkan untuk di-off-kan atau di-mute. Dan apabila ada pertanyaan, anak-anak dan Bapak Ibu Guru bisa chat. Kemudian nanti setiap 15 menit atau 20 menit, kita akan ada session tanya jawab. Baik, siap ya? Kita mulai. Mari, silakan Pak Ridwan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Munir, kabar bagus tuh bagus. Oke, ini ada yang chat. Selamat pagi. Wah, yang sudah gabung ini sudah banyak. Absen, Salma Prilia. Halo, selamat pagi Salma dari 8E. Dari SMP Negeri 1. Ada Firhan Audi. Hadir. Pak Ridwan, sudah ready? Oke, siap. Alah, minyak prato. Kayak saya piro. Masih ngerak betul sih goblok. Waalaikumsalam, nggak masuk. Ntar. Hah? Apa nih? Udah saya di sini aja dulu. Oh gitu. Tapi ngomong ya. Ya, mohon maaf. Ini sembari menunggu persiapan dari Pak Muhammad Ridwan. Ini ada sedikit perlu perbaikan teknis. Ya, saya sapa dulu saja anak-anak kita yang sudah hadir di sini. Sembari menunggu persiapan Pak Ridwan. Ini beliaunya sudah siap dari tadi, hanya ada beberapa yang perlu diperbaiki secara teknis. Mohon maaf sebelumnya. Sudah banyak ini ya yang sudah bergabung dengan kita. Ada 86 peserta ya, Pak? Baik, nanti bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pak Ridwan ya. Your car has been Oke, Pak Ridwan sudah ready? Bener dong? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semua yang ada di Kota Semarang. Jangan lupa selamat siang pada teman-teman saya yang ada di MGMP dan di luar MGMP semuanya. Selamat siang juga untuk Pak Ong yang memfasilitasi acara ini. Ya baik, tadi Pak Kimin sudah terlalu apa ya? Membaik-baikkan saya. Memang baik, Pak. Saya klarifikasi itu sebenarnya saya hanya guru biasa saja. Hanya kebetulan memang pernah beruntung mengikuti lomba dan kebetulan mendapat juara 1 di tingkat nasional. Itu hanya kebetulan, bukan karena saya hebat. Baik, saya akan langsung masuk menuju materi yaitu tentang getaran dan gelombang. Tadi mungkin yang anak-anak kelas 7 sudah diajarkan oleh Bu Inggar tentang materi lapisan bumi. Di mana dalam salah satu materi itu
ada materi tentang gempa. Gempa. Gempa itu juga Gempa itu juga menghasilkan getaran. Getaran yang sedemikian hebat sehingga mampu merusak permukaan bumi sedemikian rupa seperti yang bisa kalian di televisi atau mungkin sebagian bisa melihat langsung. Nah, ini kita kembali ke awal. Kenapa kok ada getaran itu? ada getaran itu. Kita bahas konsepnya. Kita bahas konsep. Jadi yang dibahas oleh Ibu Inggar tadi, salah satu dampak getaran dan gelombang, salah satunya adalah gempa bumi itu. Nah, kita kembali, menurut saya, mundur ini ya. Materi gelombang itu di kelas 8. Sementara anak kelas sudah diberitahu tentang bahwa salah satu akibat getaran salah satunya adalah gempa bumi. Baik. Kita lihat standar kompetensinya. Ya, memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optik. Standar kompetensinya. Tapi di sini untuk optik kita tinggal dalam produk teknologi sehari-hari. Di materi kelas 8 ini boleh dikata materi gelombang, getaran, gelombang, dan optik menurut saya adalah materi yang esensial. Mengapa esensial? Karena ini kita harus tahu konsep dasar. Apa itu getaran, gelombang, nanti cahaya. Kita tahu bahwa itu juga salah satu model gelombang. Maka kita harus step by step, dimulai kita dari getaran dulu. Harapan saya nanti konsep getaran itu harus matang dulu, baru kita nanti akan membahas gelombang. Baik, kalian bisa melihat indikator atau tujuan yang akan kita capai nanti. Identifikasi getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menentukan caranya yang ada dalam gelombang. Dalam gelombang kita tahu ini ada periode dan frekuensi serta amplitudo. Kemudian setelah kita bisa menentukan periode dan frekuensi, kita melangkah selanjutnya untuk membedakan antara karakteristik gelombang longitudinal dan transversal. Baik. Selanjutnya kita lihat peta konsepnya. Kita lihat peta konsep. Jadi kita mengawali dari satu getaran. Ini nanti ketika dia baik. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan di beberapa kali, kita mengawali dari konsep getaran dulu. Getaran itu nanti ada yang merambat, ada yang tidak. Kalau hanya tidak merambat ya jadi getaran saja. Dan setelah dia merambat, muncul yang namanya ini gelombang. Nah, kemudian gelombang ini nanti kita bedakan menjadi dua, mekanik dan elektromagnet. Yang mekanik ada dua model, yaitu transversal dan longitudinal. Baik, kita ulangi. Ya, sama dari sekali lagi getaran, kemudian gelombang. Gelombang nanti dibedakan menjadi dua pokok berdasarkan cara merambatnya. Yang tidak membutuhkan medium ini kita sebut elektromagnet, yang membutuhkan medium kita sebutkan gelombang mekanik. Gelombang mekanik lagi berdasarkan cara merambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contohnya sudah ada di sini, misalnya yang paling mudah kita jumpai adalah gelombang transversal. Sehingga nanti titik berat pada pembelajaran hari ini adalah gelombang transversal. Karena yang
paling mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang kalau tidak, contohnya bunyi ini bisa kita rasakan dengan indera telinga, tapi kita tidak bisa melihat langsung bentuk gelombangnya. Beda kalau kita masa di pantai, kita bisa melihat bagaimana bentuk gelombang transversa secara nyata. Juga ada pada tali juga. Baik, besaran-besaran yang ada dalam getaran ini sudah kita sebutkan tadi. Pertama amplitudo. Apa itu amplitudo, periode, nanti. Jadi pada getaran ada 3 besaran pokok, besaran dasar yang harus kita pahami betul-betul. Yang pertama adalah amplitudo. Tadi di pelajarannya Binger ada istilah magnitudo, ini ada namanya amplitudo. Ada nyambungnya dikit-dikit. Ada periode dan frekuensi. Baik, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu getaran. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu getaran, maka bisa kita lihat slide berikut ini. Tentunya kalian nggak asing dengan permainan seperti ini. Ini yang kita sebut dengan bandul. Oleh sebagian ahli sulap itu digunakan juga untuk media menghipnotis. Karena untuk pengalih perhatian. Ada yang. Tapi kita tidak membahas ilmu hipnotis. Baik, kalau kita lihat benda yang berwarna kuning itu kita lihat gerakannya hanya itu saja. Ya. Bolak-balik, bahasa Jawanya begitu. Bolak-balik secara continue. Yang tolong sebagian ada yang moodnya apa? Sebagian. Hey. Tolong jangan share konten ya. Oke, lanjut Hey. Pak. Ya. Ini bandul bergerak bolak-balik melalui titik tertentu yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Yang mana itu titik keseimbangan kita lihat. Mula-mula bandul ini sebelum kita ayunkan, pasti dia lurus posisi vertikal. Nah kita usik, kita lepaskan saja. Kita tidak perlu menggerakkan. Jadi kita lepaskan dan dia sudah bergerak sendiri. Dan geraknya seperti tadi bolak-balik terus. A, B, C, B, A, B, dan seterusnya. Bolak-balik. Digerak bolak-balik melalui titik seimbang. Titik seimbang adalah titik ini, titik B. Gerak seperti ini yang disebut dengan getaran. Jadi kita sebut dengan getaran, bergetar. Jadi kalau hati kita bergetar itu ya gerakannya bolak-balik deg. Gitu. Maaf, bukan hati ya, sebenarnya jantung. Saya harus apa ya, jelas. Jadi yang bergetar itu bukan hati, jantung. Baik. Jadi dari hasil pengamatan kalian terhadap slide yang sudah saya siapkan ini, getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya nanti bisa lewat chat saja ya. Nanti biar Ibu Dika selaku moderator menanyakan kepada kami. Kita amati sekali lagi. Di lintasan ayunan tadi yang kita gambar warna kuning ini, kalau kita mau dari A, tentunya dia menuju ke B dulu. Di antara A dan B sengaja tidak ada banyak titik ini di sini, tapi tidak kita bahas di sini. Kita bahasnya titik-titik ekstrimnya saja. Jadi ini simpangan terjauh di sebelah kiri, terus menuju B. Tentunya selama dari A ke B ini ada berapa ribuan bahkan jutaan titik yang dilewati, tapi ini tidak kita bahas terlalu detail. Jadi kita membahasnya hanya dari titik-titik yang ekstrim, yaitu di simpangan yang terjauh ini di sebelah kiri, kemudian sampai di titik keseimbangan, kemudian sampai lagi di titik simpangan terjauh sebelah kanan, misalkan di sini titik C,
Kemudian kalau kita lihat dari A, B, C, B, A, berarti dia kembali lagi satu kali. Jadi kembali satu kali dari A, B, C, kembali lagi B ke A itu satu kali bolak-balik. Nah, ada pertanyaan ini, bandul tidak pernah melewati lebih dari titik A. Jadi tidak sampai ke sana. Jadi kalau kita mulainya dari A, ketika dia kembali lagi, dia nggak sampai ke atas gitu. Atau dari C nggak sempat sampai ke atas lagi. Jadi hanya ini toh. Kalau kita simpangannya dari A, seandainya kita simpangannya dari di sini misalkan, maka nanti bisa kita bayangkan ya seperti lagi, nggak pernah sampai mentok di sini. Kalau kita menyimpang yang pertama kecil, misalnya di antara ini, maka ya hanya sekitar ini saja. Ini menjadi bahan renungan kalian. Mengapa kok tidak bisa? Kita menyimpang di A kok tidak sampai kembalinya melebihi dari A? Itu pertanyaan bagi kalian. Bisa dibilang kenapa? Anjay. Baik, kita lanjut. Ini jawabannya. Ya, karena titik itu adalah merupakan simpangan yang terjauh. Nah, simpangan yang terjauh inilah yang jaraknya dilambangkan dengan huruf A besar ini, kita sebut dengan yang namanya amplitudo. Mohon maaf untuk anak-anak, kadangkala anak-anak itu sering menuliskan lambang satu besaran itu istilahnya KNE. Jadi saya ingatkan, di sini lambang beliau adalah huruf A besar. Jangan ganti dengan huruf A kecil. Saya anak-anak bilang, suka-suka saya Pak, tidak seperti itu. Kenapa? Ya ini sudah kesepakatan ya. Kita sepakati. Lambang ini sudah disepakati bersama, ya kita pakai. Tapi kalau anak-anak itu menulis dengan bahasa sendiri, mungkin hurufnya A besar tapi bentuknya huruf A kecil, itu artinya sudah berbeda. Kita ingat pada semester 1 ada bahasan hukum Newton, di situ ada percepatan. Lambangnya huruf A kecil. Kenapa A kecil ya? Wakil dari accelerate. Sudah ditetapkan A kecil untuk percepatan, A besar untuk amplitude. Jadi jangan dibolak-balik. Kelihatannya sepele ini karena pengalaman saya itu sering mencobai menuliskan lambang satu besaran itu dengan bahasa mereka sendiri. Jadi kita latihan sepakat. Ya, latihan sepakat. Kelihatannya sepele. Ya, Pak Ridwan, ini ada. Silahkan. Baik, tadi pertanyaan kalau ada simpangan terjauh, ada nggak simpangan terdekat? Ya simpangan terdekat logikanya yang paling dekat dengan titik keseimbangan. Jadi tadi saya jelaskan dari A ke B itu kan ada beratus-ratus, bahkan kalau kita itu jutaan titik ini. Ya, titik yang terdekat yang jaraknya mendekati 0 ya logikanya simpangan terdekat. Kalau simpangan berarti harus ada jarak. Nggak ketang 0,00 sekian senti harus ada jarak. Berarti kalau simpangan terdekat berarti yang paling dekat dengan titik keseimbangan. Jadi kalau dalam lambang itu lambangnya Y. Ya, jadi jarak antara titik keseimbangan sampai simpangan di titik tertentu itu lambangnya Y. Kalau Y-nya itu maksimum, ini Y-nya sama dengan A ini, namanya amplitudo. Maka kita jujur saja tidak akan bahas, Pak, bagaimana kalau di antara ini jarak sepertiga tidak dibahas di situ. Karena nanti ini maaf ya, hurufnya tambah banyak, karena menjadi bingung sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, tambahnya di titik-titik ekstrim, yaitu simpangan terjauh di sisi sebelah kiri, simpangan terjauh di sebelah kanan, dan titik keseimbangan. Itu saja yang kita bahas. Simpangan yang ribuan bahkan juga ini maaf tidak kita bahas. Ada kental puyuh ya sini. Baik. Sudah bisa. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ini ada lagi yang bertanya Pak Ridwan. Oke, silakan ya. Dari Ananda Ingga. Kalau panjang talinya berubah, getarannya berubah enggak ya Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ingin istilahnya meneliti atau
mengeksperimen. Kalian bisa melakukan sendiri di rumah. Bisa saya arahkan. Kalian coba. Ini kamu ukur panjang talinya 20 cm dulu. 20 cm, kemudian diayunkan dengan simpangan jangan terlalu besar. Berapa kali ayunan, kemudian kalian bisa menghitung. Misalnya 20 ayunan berapa detik. 20 ayunan berapa detik. Kalau sudah selesai dihitung, kemudian kamu ganti. Sekarang panjang talinya 30 cm. Coba untuk 20 ayunan, dicatat waktunya, memakai stopwatch. Kalau tidak ada stopwatch, ya bisa pakai jam tangan digital itu. Sekarang jam sudah canggih seperti jam saya, bisa setel untuk jam digitalnya. Nanti dicatat. Kalau 30 cm, 20 itu. Selanjutnya, jadi nanti dicatat untuk 20 ayunan yang pertama untuk panjangnya 20 cm, butuh waktu berapa sekon. Misalnya A sekon. Kemudian kalau 30 cm, berapa catat waktunya. Kemudian dilanjutkan 3 sampai misalnya 40 cm. Kemudian dicatat, apakah sama atau berbeda. Ini tantangan kalian ya. Kalau ingin membuktikan apakah yang talinya ini pengaruh apa enggak. Sekarang kita sebelum membuktikan, kita menalar kira-kira aja. Kalau ini dengan simpangan dengan sudut yang sama, misalnya kalau ini orang matematika anggap saja misalnya 30 derajat. Dengan panjang tali 20 cm dan 30 cm kira-kira. Aku udah butuh perhatian, aku juga butuh kasih sayang, aku bukan boneka. Baik. Jadi kalau kita pakai penalaran sederhana saja sebelum membuktikan, kalau kita lintasan ABC ini kan bagian dari segmen lingkaran. Kalau kalian belajar di matematika ini namanya busur lingkaran. Nah, jadi kalau panjang busur ini untuk panjang kalau ini 20 cm berarti kan logikanya jari-jarinya 20 cm. 20 cm, kemudian ini tentunya panjang busurnya dengan sudut yang sama, taruhlah A cm. Kalau ini 30 cm jari-jarinya kan logikanya panjang busurnya tentunya menjadi lebih panjang. Jadi itu saya kira sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi hubungannya panjang tali dengan simpangan maksimumnya. Tentunya dengan sudut yang sama. Mungkin itu bisa diterima atau perlu saya jelaskan lebih lagi? Dan cukup Pak Ridwan, terima kasih. Satu kali lagi Pak sebelum nanti kita lanjut explanation. Oke, ya. Pak, kalau orang berjalan bolak-balik sama saya burung itu disebut dengan getaran nggak Pak? Ini dari Ananda Bulan. Bagus sekali. Pertanyaan kalau salah, kalau orang berjalan bolak-balik, kita misalnya mondar-mandir, apakah bisa dikatakan itu bergetar gitu ya? Nah, ini definisi ini saya juga kurang sependapat karena masih kurang menurut saya ini ya. Harusnya ada kata-kata secara periodik. Jadi kalau gerak bolak-baliknya itu teratur, misalnya dari A ke C itu setengah detik, C ke A setengah detik, terus kontinu, maka itu bisa dikatakan getaran. Tapi kalau misalnya saya berjalan bolak-balik dari A ke C 1 detik, C ke A 5 detik misalkan, berarti itu tidak dikatakan bergetar, hanya bolak-balik. Jadi menurut saya ini bisa ditambahkan, tadi definisi getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik tertentu secara periodik. Periodik artinya bahasa Indonesianya ya teratur gitu. Kontinue ajek. Bisa dimengerti ini penjelasan saya? Baik, oke. Baik, Kita lanjut bisa. ya. Ya Pak Ridwan, silakan. Oke. Nah, tadi ini sudah saya singgung, simpangan terjauh yaitu amplitudo itu jarak dari A ke B, atau jarak dari B ke A, atau jarak dari B ke C. Jadi bukan dari A ke C. Jadi acuan pengukuran amplitudo adalah dari titik keseimbangan ini. Maka acuannya adalah titik keseimbangan ini. Yang pada gambar ini dimisalkan B. Kalian jangan beranggapan, oh titik keseimbangan adalah B.
ini gambarnya B. Bisa jadi saya ini P, Q, R. Kalau ini saya membuat ini P, Q, R, maka titik kesimpulan adalah I, bukan B. Jadi jangan diapakan, oh titik kesimpulan adalah B, bukan ya. Ini contoh. Contohnya hanya kemudian saya milih A, B, C. Bisa diganti dengan P, Q, R, X, Y, Z, bebas. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita bahas apa itu periode dan frekuensi. Perhatikan slide yang sudah saya share ini, periode getar di sini dilambangkan dengan huruf T besar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak T kecil, Pak? Ini sudah saya jelaskan di muka dalam menuliskan lambang satu besaran itu adalah satu kesepakatan. Maka kita harus ikuti kesepakatan itu. Jadi anak-anak nggak boleh buat kesepakatan sendiri. Saya juga ngikutin aja kok deh. Kenapa ditetapkan T besar? Kenapa nggak T kecil? Nanti ada kaitannya T besar dengan T kecil. Kita bisa lihat nanti di slide berikutnya. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu, ada katakan satu ini. Jadi kata kuncinya adalah satu kali getaran. Jadi kalau kita lihat, misalkan dari A, B, C, B, A, ini namanya satu getaran. A, B, C, B, A. Atau C, B, A, B, C. Misalkan, ini kok butuh waktu setengah detik. Itu artinya periodenya setengah detik. Atau mungkin ngukurnya susah. Biasanya ngukurnya ini 10 kali getaran. A, B. Jadi misalnya berayun A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. 10 kali ayunan atau 10 kali getaran ini, kok misalkan butuh waktu 5 detik. Misalkan. Berarti logikanya, satu getarannya kan 5 dibagi 10. Di 0,5. Misalkan kalau kita menjelaskan memakai angka. Atau dari 10 getaran kok butuh waktu misalnya 8 detik misalnya. Oh berarti satu getarannya kan logikanya 8 dibagi 10. Itu kalau kita memakai angka. Karena susah ngukur satu itu susah. Biasanya harus berkali-kali untuk mengurangi kesalahan kesalahan dalam ngeklik kalau kita pakai stopwatch. Tuh. Jadi periode adalah waktu khusus untuk satu getaran. Kalau sekian getaran kita hitung, itu belum periode, namanya T, time, atau selang waktu. T kecil lambangnya nanti. Kemudian frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi kalau misalnya 1 detik itu bergerak dari A, B, C itu sebanyak 2 kali, misalkan dari A kembali ke A, terus kembali ke A lagi sebanyak 2 kali dalam 1 detik, maka logikanya frekuensinya 2 per sekon atau kita singkat dengan hertz. Baik, kita lanjut. Ini persamaan yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada T besar dan ada T kecil. Ya. T besar waktu. T kecil juga waktu, bedanya ini khusus. Kalau T kecil waktu yang dibutuhkan untuk sekian kali getaran. Jadi kita mencatat misalkan 5 getaran boleh, 4 getaran boleh, berapa catatan waktunya. Tapi kalau periode khusus untuk 1 kali getaran saja. Satuannya sama. Kalau kita bahas dimensi, periode dan waktu adalah besaran yang berdimensi sama. Seperti ibarat panjang dan lebar. Definisi berbeda, tetapi dia satuannya sama. Nah, kemudian frekuensi. Nah, sehingga tadi sudah saya memakai angka, misalkan 10 kali getaran kok butuh waktu 5 sekon, maka satu getarannya, satu periodenya 5 sekon dibagi 10, ketemunya nanti tadi 0,5. Frekuensi itu banyaknya getaran tiap satuan waktu. Karena waktu dalam sistem
Karena waktu dalam sistem SI itu bersatuan sekon, maka bisa disimpulkan jumlah getaran tiap sekon. Yang umum adalah jumlah getaran tiap satuan waktu. Ini rumus praktisnya saja. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini T sama dengan T kecil dibagi N. Di sini F, frekuensi, dengan F besar untuk gaya, force, itu N per T kecil. Kalian bisa menyembuhkan yang punya istilahnya kemampuan matematik, apa hubungan T dengan F dari dua rumusan ini? Bisa kalian simpulkan sendiri. Kok T sama dengan T kecil per N, kemudian F sama dengan N per T, kalian bisa menyimpulkan hubungan T besar atau periode dengan frekuensi. Bisa kalian simpulkan sendiri. Baik, kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini gambar apa ini? Nah, gambar anak-anak ya. Kita ketika sekolah TK pasti pernah, tidak usah sekolah TK. Sekarang di taman-taman bermain seringkali ayunan-ayunan. Tidak hanya anak-anak itu, bahkan orang tua seperti saya juga main-main ayunan. Cuma tidak dihitung gitu loh. Hanya sekedar untuk refreshing saja. Nanti kalian bisa di rumah bagi yang punya ayunan bisa belajar getaran ayunan dengan sambil main-main, tapi ya membawa stopwatch atau jam digital. Dikatakan, oh 10 kali ayunan berapa detik, terus kalian bisa menghitung berapa periode ayunan kalian. Ada soal, ini hanya nama saja. Kalau ada kebetulan namanya sama ya, bukan bermaksud saya untuk pas-paski, tidak. Ya, hanya kebetulan namanya Risma dan Isa. Ya, bermain ayunan, dan dia menghitung. Jika jumlah ayunan yang terjadi sebanyak 120 kali dalam waktu 1 menit, berapa periodenya dan berapa frekuensinya? Mainan, mungkin jangan bilang, Pak 120 nanti jadi pusing ya. Ya, yang pasti jadi pusing memang mungkin sebagian, tapi tidak juga. Karena ya banyak yang bermain ayunan sekian ratus kali ya tidak masalah. Kita tidak bahas itu. Jadi seandainya, ini namanya soal kan pengandian, seandainya dia mengayun periodenya 0,5. Nah, pinter ini. Ya. Dari mana 0,5? Ya, tadi sudah kita jelaskan di muka. Berarti kalau ada yang sudah bilang 0,5, berarti itu daya tangkapnya bagus sekali. Nah, belum menjawab, sudah dijawab oleh anak-anak. Berarti kan anak-anak pintar-pintar semua ini. Ya, sudah ketemu ya, 0,5. Berarti frekuensinya ini. Tadi sudah dijawab 0,5. Betul. Ya. Nah, frekuensinya tinggal dibalik. Artinya dalam 1 detik terjadi 2 kali ayunan. Berarti cepat banget ini. Sut. Nah, kita tidak usah mikir itu aja. Yang penting secara matematis kalian sudah bisa menghitung dengan benar tentunya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan dengan konsep. Ada suatu benda bergetar dengan frekuensi 60 Hz. Apa maknanya ini? Silakan direnungkan. Kalau ada suatu benda bergetar dengan frekuensi 60 Hz, apa maksudnya angka 60 ini? Silakan barangkali ada yang mau masuk menjawab, saya beri waktu. Atau mungkin angka namanya tak ganti, misalnya 50 gitu. Apa maksudnya gitu? Oke, saya tunggu ada yang mau share konten, saya persilahkan untuk soal ini. Oke, saya tunggu. Hei. Ya, ada yang mau masuk ini. Silahkan, Mbak. Berarti getaran tersebut memiliki 50 getaran setiap 1 detik. Betul sekali. Jadi konsep ini sudah benar. Kalau misalkan ini tak ganti 50, berarti tinggal jawabannya
Artinya benda itu bergetar 50 kali 50 dalam 1 detik. putaran. Betul ya? dalam Kalau ini ya betul, sama toh. Hmm. Jadi secara itu mungkin kita beda bahasa, tetapi maksudnya sama. Artinya kalau ini 60 Hz berarti dalam waktu 1 detik benda itu bergetar sebanyak 60 kali. 60 Kalau kali. ini 60 kali, betul ya? Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang silakan dimut lagi, saya mau melanjutkan. Kita cek jawaban teman tadi ya. Nah, ini jawabannya. Mungkin bahasa yang saya temukan tadi tidak sama persis, tapi maksudnya sama. Sama seperti yang dikemukakan oleh Ananda tadi. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan gelombang. Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah wave. Nah, kalian bisa melihat ilustrasi gambar apa ini? Kapal di permukaan air laut yang bergelombang ya. Tadi pertanyaan yang saya sebutkan tadi, apa yang dapat kalian amati dari gambar tadi ya? Ya, sudah gampang terlihat adanya ombak yang bergelombang naik turun. Ada yang ombaknya besar, ada yang ombaknya kecil. Kalau ombak besar berarti kita katakan, oh sedang ada badai di laut. Kalau ombaknya tenang itu berarti mengasihkan. Mungkin yang berwisata di pantai senang kalau melihat gelombang yang tenang, teratur, dan seterusnya. Kalau gelombangnya besar, ya lari biasanya. Baik. Nah, peristiwa yang kalian lihat tadi itu merupakan salah satu contoh tentang terjadinya gelombang ini. What is the wave? Apa itu gelombang? Getaran yang merambat. Nah, pintar sekali. Tidak ada yang menjawab. Ya, betul ya. Bang merupakan getaran yang merambat. Jadi secara definisi asal mula cikal bakalnya gelombang itu getaran. Jadi kalau ada satu gelombang pasti ada sumber getarnya. Tidak mungkin ada gelombang tanpa ada getaran. Tapi ada benda itu bergetar belum tentu menghasilkan gelombang. Tadi ayunan tadi tidak menghasilkan gelombang. Tapi ketika gelombang itu ada yang merambatkan atau merambat secara otomatis, baru itu timbul yang namanya gelombang. Jadi sumber energi dari satu gelombang itu tidak lain adalah ini. Pokoknya adalah getaran. Kalau anak-anak muda itu sering yang pakai bahasa puitis, getaran cinta menghasilkan gelombang cinta. Saya pernah dengar puisi seperti itu. Itu ya mungkin puitis yang agak ilmiah ya gitu. Tapi kita tidak bahas puitis saja. Biar anak-anak nggak terlalu boring ya. Halo. Ya. Jadi dalam perambatannya gelombang itu memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ambil contoh begini. Mungkin kalian pernah melihat permainan Jaraneblek. Oh, Jaraneblek ya, Jaraneblek itu. Jadi orang mesti pakai mainan kuda-kudaan sama itu pecut ya. Di pecut itu si pemain cuma menggetarkan naik dan turun saja. Talinya merambat.
Kalian bisa bayangkan seandainya ujung pecut itu kena tubuh kalian. Tentunya sakit ya, sakit. Padahal si pemain tadi tidak menyentuhkan tangannya untuk menyakiti kulit kalian. Dia cukup hanya menggetarkan, oleh tali diteruskan, energi yang digunakan tangan oleh si pemain kuda Darren Eblek tadi itu mengenai kulit kalian, jadi terasa sakit. Dia tidak perlu mencubit, tidak memukul secara langsung, menyentuh langsung. Siapa yang merambatkan? Tali. Gitu. Tali merambatkan energi getaran, membentuk gelombang, sampai dari satu titik, mungkin kalau itu panjangnya 3 meter ya, pada jarak 3 meter sudah bisa mengenai gitu loh. Itulah salah satu mungkin gambaran tentang rambatan energi. Saya ngambil contoh real ya Darren Eblek itu tadi. Atau mungkin kalian bisa melihat gelombang di laut. Biasanya di pantai tidak di laut ya, di laut tenggelam, maaf. Ketika kalian menyaksikan gelombang di pantai, tentunya kalian melihat gelombang itu datang dari tengah, terus menuju ke permukaan pantai. Jadi kalian bisa mengira-ngira di mana sumber getarannya tadi. Jadi yang sumber getarannya tidak di pantai, di tengah laut sana, kita tidak ngerti pada jarak berapa, tapi gelombangnya nyampe ke tempat kita yang ada di pantai. Itu satu gambaran lain yang untuk menjelaskan bahwa gelombang itu membedakan energi dari satu titik, satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang merupakan medium, ada yang tidak. Saya lebih senang pakai logika Darren Eblek tadi. Karena terasa langsung ketika pecut itu menyentuh ujung kita, sudah terasa sakit. Sakitnya dari mana? Ya dari gerakan tangan si pemain Darren Eblek tadi. Itu. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau kita lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan? Oh, belum ada Pak Ridwan. Belum ada. Ya. Baik ya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas walaupun Jelas, Pak. ya. Nah, tadi sudah di peta konsep sudah kita lihat getaran dalam merambat ada yang butuh medium, ada yang tidak. Ya. Nah, suara saya itu bisa kalian dengar itu prosesnya panjang. Ya. Mungkin bisa saya jelaskan ketika saya ngomong seperti ini, suara saya bergetar. Nah, karena bergetar, otomatis di mulut saya ada udara ikut bergetar. Di depan saya ini ada mikrofon. Terjadi proses perubahan suara disalurkan ke mic, diproses melalui alat yang super canggih. Jadi ada speaker, dikeluarkan lagi. Sehingga suara saya yang ada di sini, tepatnya di SMP 1, bisa terdengar kalian yang ada di SMP 19, SMP 22, SMP 30, dan seterusnya. Bagi yang mengikuti acara ini. Prosesnya panjang. Jadi ketika saya ngomong, sekali lagi, yang bergetar pita suara saya di rongga mulut saya, kemudian diturunkan oleh udara, karena saya pakai mic ini nanti mengubah suara saya menjadi gelombang lain yang kita katakan namanya gelombang elektromagnet, diproses sesuai alat, terus dikeluarkan melalui speaker itu nanti mengubah gelombang elektromagnet suara saya dikembali lagi ke udara, menjadi gelombang mekanik lagi. Baik. Pak Ridwan, Ya. Ini ada Ananda Dewi Cesa. Ya, bertanya, Pak, apakah bahwa terjadi gempa merupakan gelombang yang perambatannya juga membutuhkan medium? Pertanyaan sangat bagus. Ini berkaitan dengan materi di Bu Inggar tadi. Jadi kayaknya nyambung, Bu. Kita materinya sambil nyambung ya. Betul sekali. Terima kasih. Ya. Kalau kalian lihat, kita nalar saja. Ketika terjadi gempa, lempeng tektonik itu kan
apa ya istilahnya bergetar. Pusat gempanya yang kita sebut dengan hipocentrum tadi itu pusat gempanya, tempat asal terjadinya getaran, dirambatkan oleh medium yang kita kenal dengan namanya lempeng tektonik tadi sampai ke permukaan yang terdekat namanya epicentrum dan di tempat-tempat yang lain. Berarti bisa kan ditemukan membutuhkan medium. Mediumnya apa? Ya lempeng tektonik tadi. Itu medium perambatan getaran. Pusat getarannya yang kita sebut dengan ini namanya hipocentrum. Asal muasalnya getaran yang ada di kerak bumi tadi itu kita sebut dengan hipocentrum. Itu asalnya bisa kita rasakan sampai ke epicentrum dan tempat di sekitar epicentrum. Maka tadi jarak terdekat antara tadi kan yang garis lurus ya, tapi kan gelombang itu melambat ke segala arah. Mbak. Gitu. Jadi itu membutuhkan medium. Mediumnya apa? Sekali lagi adalah permukaan mantel bumi lah atau lempeng tektonik tadi. Mungkin bisa diterima penjelasan saya? Baik, itu ya. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, pertanyaan bagus karena masih nyambung dengan materi sebelumnya. Ya, tadi. Jadi gelombang berdasarkan ini penguatan gelombang ya, istilahnya klasifikasi gelombang. Kalau kita di kelas 7 ada klasifikasi makhluk hidup, Ritik itu dari 5 kingdom, wah, ya macam-macam ya. Sekarang gelombang itu juga diklasifikasi, tapi tidak serumit klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah dia butuh medium apa tidak, atau berdasarkan medium perambatannya. Maka pengelompokannya adalah ada dua. Yang pertama kita kenal dengan gelombang mekanik. Contohnya tadi gelombang pada pecut, gelombang air laut, mediumnya air laut itu sendiri. Gelombang bunyi itu kan mediumnya udara. Gelombang gempa bumi itu juga mediumnya tadi lempeng tektonik. Butuh medium dia. Sebenarnya ada gelombang yang cara perambatannya tidak membutuhkan medium. Ini yang kita kenal dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya yang paling gampang adalah cahaya. Sebagai bukti kita tahu jarak bumi matahari itu menurut hitungan para ahli kurang lebih sekitar 150 juta kilometer. Cahaya. Ya. Cahaya itu merambat dari matahari ke bumi yang menempuh jarak kurang lebih 150 juta kilometer. Sementara medium atmosfer bumi kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Bu Inggar sekitar hanya 500 km. Kalau angka 150 juta kilometer dikurangi hanya 500 km saja, itu nggak ada artinya. Artinya di antara matahari dan bumi sebagian besar, sekian ratus persen itu tidak ada materi udara alias ruang hampa. Tidak ada medium di situ. Nah, ini sebagai bukti bahwa cahaya itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Seandainya cahaya itu membutuhkan medium seperti halnya yang suara kita dan lain sebagainya, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya cahaya matahari sampai ke bumi. Ini sebagai bukti saja. Yang perumpamaan yang menurut saya masuk akal dan gampang. Oke, ini tadi klasifikasi atau kriteria berdasarkan dia butuh medium atau tidak. Yang kedua, berdasarkan bagaimana cara dia bergetar. Kita kenal ada yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu nanti kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada dua contoh gambar ya. Yang satu ini gelombang transversal, ini namanya gelombang longitudinal. Apa yang dapat kalian amati kita? Di sini ada namanya bukit, terus merambat terus. Ini bisa diambil pada gelombang air laut seperti ini kira-kira. Pada tali tadi yang saya kan orang main jarak eblek tadi, getarannya di sini dirambatkan terus. Jadi ketika orang main jarak eblek, ya kita lihat
tangan si pemain itu hanya menggerakkan ke atas dan ke bawah saja. Tapi talinya, ya, getaran tadi dirambahkan oleh tali tadi kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, misalnya ini tangan kita tadi, ini mengenai jari kita jadi sakit. Padahal yang mukul di sini, yang kena di sini. Ini yang kita kenal dengan gelombang transversal. Di sini ada kita kenal, ya kita bukit, ini lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Untuk gelombang kedua yang sering kita perhatikan memakai selingki. Selingki itu kayak pegas yang sangat elastis. Ketika digetarkan. Nah. Oh iya, mungkin saya sedikit lupa. Pada gelombang yang transversal ini, getarannya adalah naik turun. Jadi kalau saya memakai pemisalan orang main pecut tadi, dia cukup menggerakkan tangannya naik dan turun saja. Merambatnya lurus, saling tegak lurus. Jadi ini getarannya vertikal, atas dan bawah, merambatnya dia secara horizontal. Kita tahu konsep matematika, vertikal dengan horizontal itu adalah dua bagian yang saling tegak lurus. Kalau diukur sudutnya 90 derajat secara matematis. Nah, kalau kita bandingkan pada selingki tadi, kita menggetarkan selingki itu menggetarkannya searah gini. Ya, jadi mendatar. Gelombangnya juga kita lihat merambatnya. Ini ada rapatan, ini ada regangan, ini ada rapatan lagi, ada regangan, dan seterusnya. Continue seperti tadi. Jadi menggetarkannya di sini, mendatar, merambatnya juga mendatar. Ya, inilah yang kita kenal dengan gelombang longitudinal. Arah rambat dan arah getarnya searah. Atau boleh kata sejajar. Kalau longitudinal, untuk yang transversal, arah getarnya vertikal dan arah rambatnya saling tegak lurus. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak Ridwan, Oke, ini silakan. dari Ananda Giza dari SMP Negeri 30. Pak, Ya. saya mau tanya, apakah Silakan. ada contoh lain dari penerapan gelombang transversal selain tali dan permukaan air? Sebetulnya kalau saya mau bahas cahaya agak susah ya. Tapi memang yang paling mudah itu gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan gelombang air laut. Oke, baik. Itu menurut saya contoh yang paling, sebenarnya tidak hanya itu ya. Ya, kalau saya mau mengambil contoh gempa harus melihat dulu agak susah ya. Ya, oke, mungkin terima kasih Pak. Kalau kita melihat osiloskop itu bisa kelihatan ya gelombang transversal yang digambarkan dengan alat itu. Bisa. Ya, cuma memang saya sengaja memasukkan yang mudah diamati dulu aja. Saya mengambil contoh tali dan air laut yang mudah dijumpai gitu loh. Tidak menutup kemungkinan ada bentuk gelombang selain tali dan gelombang pada air tadi. Ini gempa tadi itu juga gelombang transversal. Maka gelombang itu kan naik turun sehingga menghasilkan kerusakan yang luar biasa dahsyat. Itu mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan Mbak. Siapa tadi? Saya lupa. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Mbak? Ada ini Bapak. Oke, silahkan. Dari Inggar. Pak, kalau gelombang gempa itu transversal atau longitudinal ya? Transversal. Transversal, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya. Ada lagi Pak? Oke, silahkan. Dari Anandani Rina. Irina, Pak oke. mau tanya, definisi panjang gelombang pada gelombang transversal itu apa? Baik, ini yang mau saya lanjutkan. Konsep Oke, berikutnya tentang besaran. Jadi ini pertanyaan sudah maju ini. Saya belum masuk ke sudah ditanyakan. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Jadi yang penting ini kita paham dulu konsepnya. Beda antara gelombang transversal dengan longitudinal.
Ini jawaban yang tadi sudah saya jelaskan di muka. Ini bentuk tulisnya saja. Jadi saya menjelaskan langsung. Nah ini jawaban bahasanya gitu. Silakan kamu mau di foto ya, tidak apa. Kalau sudah mudeng tidak ya tidak masalah gitu. Saya akan melanjut pertanyaan yang terakhir tadi menjelaskan tentang besaran-besaran yang ada di dalam gelombang. Ini contohnya tadi ya. Ini apa yang saya utarakan tadi, orang main Janebek seperti ini kira-kira terus jadinya gitu. Nyampe ke sini. Energinya di titik yang merah ini, nyampainya di titik yang digambarkan titik kuning ini. Kalau kita ambil sekali ya, hanya sekali saja lecutannya. Kalau si pemain Janebek tadi mengatakan sekian kali ya kita kena sekian kali. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke besaran pada gelombang transversal ini. Kalian perhatikan? Pak Ridwan, Ya, silakan. maaf ini ada yang bertanya lagi. Silakan. Gimana dengan gelombang radio? Ini dari Ananda Charles. Pertanyaan bagus. Gelombang radio itu termasuk salah satu gelombang yang tidak memerlukan medium. Maka kita kenal dengan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet itu salah satunya cahaya, bukan cahaya tok ya. Jadi ada cahaya, ada sinar X, ada sinar gamma, ada gelombang TV, gelombang radar, gelombang radio, dan gelombang pendek lainnya. Jadi kebanyakan alat komunikasi yang kita pakai di era digital ini, itu semuanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Tidak pakai gelombang mekanik. Sehingga kalian bisa telepon dari Jakarta ke Semarang. Coba kalau itu melalui tali, itu lama sekali nyampainya. Tapi kalau melalui gelombang elektromagnetik dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka menjadi cepat dan lancar. Itu menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ini Ya. ada lagi Pak Ridwan. Pak mau tanya mengapa gelombang longitudinal itu ada renggang-renggangnya. Ini ada dari Ananda Atta. Dan satu lagi ya Pak, ini dari Obey Putra. Pak, kalau gelombang seismometer itu bagaimana ya? Seismometer itu berarti gempa ya. Jadi kalau tadi pertanyaan gimana? Gelombang longitudinal itu? Pak mau tanya mengapa gelombang longitudinal ada renggang-renggangnya. Terus yang kedua, Pak kalau gelombang seismometer itu seperti apa? Bagus sekali pertanyaannya. Gelombang seismometer itu kalau yang sudah dijelaskan Bu Inggar tadi memakai alat ya. Seismograf ya Bu. Itu kan kalau kita lihat itu kalau di itu kan bentuknya jerit-jerit gitu ya. Itu masuknya termasuk transversal, tetapi karena getaran itu nggak teratur, Sepertinya ya bentuknya gambarnya di itu transversal. karena itu rapat sekali juga Pak. Gitu. Iya, rapat sekali. Seismometer sebenarnya alat ukurnya ya untuk gelombangnya. Iya, betul. Terima kasih Bu Inga. Iya, Pak. Jadi kalau kita melihat apa ya alat yang di badan pengamatan gunung berapi itu ya bentuknya ya jerit-jerit naik turun gitu. Itu termasuk transfer, cuma itu sudah apa ya mengalami modifikasi tidak seperti yang kita lihat di sini ya. Ini kan bentuknya bagus sekali, gunung, lembah. Dalam prakteknya itu gelombang bisa apa ya mengalami diferensiasi seperti yang kita lihat di seismometer tadi. Bagus sekali pertanyaan ini tadi. Oke, saya lanjut ke gelombang ini dulu ya, transversal dulu. Ya. Ada yang menanyakan apa itu yang dimaksud panjang gelombang? Ya ini. Perhatikan. Ini gelombang berapa dari A, B, C, terus D, E, F, G, H, dan seterusnya sampai tidak berhingga. Ya, banyak sekali cuma karena keterbatasan alat dan gambar ya mungkin hanya sampai M saja. Baik, kita amati ya. Apa
Apa itu panjang gelombang? Nah ini. Satu gelombang. Jadi sebelum mengenal panjang gelombang, kita harus mengenal konsep satu gelombang itu apa toh. Nah, jadi satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Kalau kita lihat apa itu bukit ini? Dari A, B, C, kita sebut lengkung. Ini saya sering pakai bahasa Jawa ini pelenuan bahasa Jawanya. Lengkung ABC ini kita lihat kita sebut dengan bukit. Kemudian ada lengkung lagi yang ke bawah dari C, D, E itu kita sebut dengan yang namanya lembah. Kalau satu gelombang itu satu bukit dan satu gelombang. Satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Logikanya kalau dua gelombang ya dua bukit dan dua lembah dan seterusnya kira-kira begitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu jarak yang ditempuh oleh jarak lurus ya. Bukan jarak lintasnya, tapi jarak dalam arah lurus yang ditempuh oleh satu gelombang. Kita kembali lagi, satu gelombang itu A, B, C, D, E dan seterusnya ini. Berarti panjang gelombang itu adalah jarak titik A, titik asal getaran sampai di sini, di titik E. Jadi jarak sini ke sini dalam arah lurus itu yang disebut dengan lambda atau satu gelombang. Atau yang ekivalen. Yang ekivalen yang sama ya, yang setara dengan jarak itu. Tidak harus dari A sampai E. Bisa jadi kita dari C dulu. C, D, E, satu lembah dulu, ditambah tidak harus bukit dan lembah, boleh dibalik nih. Satu lembah dan satu bukit juga boleh. Karena geraknya kan bolak-balik terus. Jadi kita bisa mulai dari C, D, E, F, G. Ini juga satu gelombang. Maka jarak titik C ke titik D ke titik G ini bisa disebut dengan yang namanya panjang gelombang. Atau acuannya tidak dari A, dari B misalkan. Jadi kalau B berarti B ini setengah, B ke C setengah gelombang, seperempat lagi. Jadi bisa diukur dari jarak titik B di puncak ke titik puncak berikutnya yang di sini digambarkan titik F. Bisa dari puncak ke puncak yang berurutan. Bisa jadi, ini kan ada dasar namanya. Titik terendah di dasar gelombang sampai ini seperempat. Sehingga kalau jumlahnya kan satu gelombang, maka jarak lurus untuk satu gelombang itu yang kita kenal dengan panjang gelombang. Jadi tidak harus dari A sampai E. Tadi saya katakan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang, jarak lurus yang ditempuh oleh jarak satu bukit dan satu lembah atau yang ekivalen dengannya. Jadi misalkan saya mulai dari B, ini saya iris. Ini jelas saat ini satu lembah. Kemudian ini E sampai S saya iris, jika saya gabungkan, ini juga satu bukit lagi. Jadi itu namanya kita kenal bahasa matematisnya ekivalen atau setara. Jadi tidak harus dari titik dasar, yang paling gampang kan ini titik A, asal getaran, oh ini satu gelombang. Atau dari C sampai ke G. Atau dari E sampai ke I. Atau bisa dari B sampai F. Atau jarak D sampai H. Atau jarak F sampai J dan seterusnya. Mungkin itu dulu jawaban saya, jawaban atas pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh salah satunya berkenaan dengan panjang gelombang. Mungkin itu bisa menjawab mungkin. Barangkali sebelum saya lanjut ada yang mau bertanya silahkan. Ya, baik Pak Ridwan, ini ada pertanyaan. Ya. Kalau setengah gelombang itu cuma satu bukit? Bisa setengah. Dari Pak dari ya, betul, Sultan. betul. Ya, terima kasih. Setengah gelombang berarti bisa satu bukit tok atau satu lembah tok. Jadi ini namanya setengah gelombang atau ini tok. Jadi bisa dua kemungkinan. Atau yang ekivalen, tentunya ya bukit dan lembah kan sama toh. Bukit itu yang menghadap ke atas kita nyebutnya bukit. Dengan lembah juga sama jaraknya ini. Atau dari puncak ke dasar yang berurutan. Coba kita lihat. Ini setengah bukit ditambah setengah lembah. Kalau kita gabung menjadi satu bukit.
Maka dikatakan setengah gelombang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada Bapak, Silahkan. berapa kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di udara? Ya, baik. Kita lagi. Ini sebenarnya jawabnya nanti di bab cahaya, tapi kan ada muncul pertanyaan sekarang, itu saya jawab sekarang. Jadi, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa hampir sama, sebenarnya nggak sama, hampir sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik di udara. Aslinya nggak sama, tapi ini dianggap sama, yaitu sebesar kurang lebih. Karena itu berasal dari hitungan, saya tidak mengukur. Beda kalau jarak rumah kita, diukur pakai alat bisa, pakai rolmeter. Tapi kalau ini memakai hitungan. Dan kita memakai hasil yang sudah ditemukan oleh para ahli kurang lebih sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Atau setara, kalau bahasanya 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Nah, karena ada yang bertanya ini, saya juga mau bertanya. Mohon disimak. Kecepatan cahaya di ruang hampa dan di udara itu hampir sama, kurang lebih 300.000 kilometer per detik. Ya. Jarak matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Pertanyaan saya, berapa waktu yang diperlukan cahaya dari matahari sampai ke bumi? Yang bisa jawab? Karena ada yang bertanya kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Cahaya salah satunya adalah berdasarkan 300.000 km per detik, dicatat. Diurek-urekan ya. 300.000 km per detik. Informasi dari data jarak rata-rata bumi matahari, saya katakan jarak rata-rata, itu 150 juta kilometer. Maka saya jadi yang bertanya. Tidak ada ini pertanyaan yang tidak saya siapkan. Ya, karena ini biasanya pertanyaan ini saya lontarkan ketika saya bahas cahaya. Baik. Ada yang bisa jawab mungkin? Informasinya, jarak rata-rata matahari ke bumi 150 juta kilometer. Kecepatan cahaya di ruang hampa dan di udara ada 300.000 kilometer per detik. Kalian bisa menghitung berapa lama cahaya matahari sampai ke permukaan bumi. Silahkan dihitung. Saya tunggu partisipasinya untuk itu. Gampang itu. Itu logika sederhana kok. Ini berkaitan dengan materi, jarak, kecepatan, dan waktu. Di matematika dibahas, di kelas 7 dulu sudah dibahas tentang gerak lurus dan seterusnya. Saya tunggu. Saya mau jawab, silakan. 500. Halo? Anak-anak, sudah ketemu jawabannya? Sambil menunggu saya lanjut ya, nanti kalau ada yang ingin menjawab silakan masuk saja. Itu menjawab pertanyaan saya tadi. Sambil menunggu jawaban anak-anak. Ya. Ada pertanyaan lain, Bu? Ada Pak Ridwan. Oke, silakan. Ini dari Atta tadi, Pak. Ya. Berapa kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di udara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Viola, Pak mau tanya tentang getaran itu. Penerapan konsep getaran juga ada pada jam antik. Itu bagaimana penjelasannya, Pak? Terima kasih. Betul. Jam antik yang kuno itu yang pakai apa ya? Pakai bandul itu ya? Iya, betul sekali. Sebelum ada jam modern, itu jam yang kita buat itu ya jam bandul itu.
biasanya tadi ayunan. Begini, sebenarnya tadi ada pertanyaan, apakah hubungan panjang tali dengan waktu tadi? Ya. Nah, kemudian para ahli membuat sedemikian rupa dengan apa? Memasukkan data-data yang ada. Mereka buat sedemikian rupa, diukur ada apa ya? Ada tali yang berupa apa ya? Batang, biasanya batang kuningan itu, batang kuningan seingat saya. Itu diukur pada jarak tertentu sehingga satu kali getaran pas dengan 1 detik. Seandainya itu batangnya itu dipotong 5 cm saja, maka jamnya berfungsi tetapi sudah waktunya nggak valid lagi. Nah, karena membuat jam seperti itu, satu, berbiaya mahal. Kemudian juga apa ya, menempatkannya tidak di sembarang. Maka akhirnya para ahli jarang memakai ini lagi. Membuat jam yang kita pakai jam tangan dan sebagainya. Itu ada apa ya? Ada ekivalennya, ada kayak ekivalen di mana sudah diikut panjangnya sedemikian rupa pas 1 kali ayunan pas 1 detik. Jadi panjang talinya itu tidak sembarangan, ada ukurannya. Semuanya sama 1 detik. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi, kemudian jam antik. Mungkin yang bertanya ini masih punya jam antik ini. Kalau sekarang harganya boleh 5 juta itu. Iya. Itu panjang talinya khusus ya, nggak sembarangan itu. Hanya orang awam ngertinya ya beli aja, harganya tertentu. Tapi sebenarnya itu proses pembuatannya berkaitan dengan getaran. Nah, ini kita memakai ayunan. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah. Belum ada Pak Ridwan. Jawaban pertanyaan tadi belum ada yang masuk ini. Ini kita sampai jam berapa Pak? 11:30 ya? Iya, alhamdulillah. Baik, saya minta tambahan waktu sedikit ya. Baik Pak. Karena tadi yang bertanya saya biar kalian nggak penasaran, itu butuh waktunya tadi 500 detik. Gampang toh? 150 juta dibagi 300.000, 500 detik. 500 detik itu kalau kita konversi itu 8 menit 20 detik. Artinya posisi matahari yang kita lihat itu adalah posisi semu sebenarnya. Jadi kita setiap hari itu melihat posisi semu matahari. Ketika kita matahari terbit, muncul di ufuk timur, terbit, itu aslinya matahari sudah naik. Ketika kita melihat matahari tenggelam, maka sebenarnya matahari itu sudah tenggelam. Yaitu jedanya kurang lebih sekitar 8 menit sampai 8 menit 20 detik, sorry. Mohon maaf bagi yang muslim ini, waktu-waktu itu habis adzan ada jeda waktu sekitar 10 menit. Adzan subuh dengan adzan maghrib. Ada jeda waktu 10 menit untuk memastikan antara yang terlihat dengan yang sebenarnya itu sudah terlewati. Nah, kalau biasanya kalau di musola-musola itu diisi dengan apa ya? Berjanji dan walaupun saya nggak setuju. Ini yang ngulur waktu sekitar 10 menit tadi. Kan rata-rata jarak antar adzan dan iqomah itu yang ideal sekitar 10 menit. Hanya untuk memastikan saja. Ini menurut pengamatan saya. Ini mohon maaf bagi yang beragama Islam. Saya mohon maaf bagi yang non Muslim karena nggak mudeng ini. Ini ada kaitannya dengan itu. Karena tadi matahari, posisi matahari yang kita lihat itu adalah sejarahnya matahari 8 menit yang lalu. Nah, ini jawaban saya tadi. Mudah-mudahan itu sedikit memberikan gambaran dan inspirasi bagi anak-anak sekalian. Ya, baik. Mungkin ini sudah waktu habis ya? Iya, Pak Ridwan. Sebenarnya saya ingin membahas lebih jauh lagi. Masih ada ada. sekitar 10 menit boleh 10 Pak? menit, baik. Ini Oke, ada oke. satu pertanyaan Pak Ridwan Boleh. dari Anandani Rina. Ya, Pak, silakan. saya mau tanya, apakah jarak antara 2 titik sembarang pada 2 lembah yang berdekatan memiliki simpangan yang sama? Apakah jarak antara 2 titik sembarang pada 2 lembah yang berdekatan itu memiliki simpangan yang sama? Apakah jarak antara 2 titik Sembarang, misalkan di sini ya? ya, Oke, di sini pada sampai 2 lembah
pada yang dua lembah. berdekatan. Pada dua lembah yang Pada dua lembah yang berdekatan. berdekatan, Ini dengan sini misalkan gitu. ya, Nah, memiliki simpangan yang sama atau kira tidak? belum tentu ya. Kan bisa jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Baik. Paham ya? Jadi Ya, yang bertanya sambil melihat penjelasan di apa? layar. Monitor. Di layar ini ya. Monitor. Jadi kalau saya membaca apa ya kalimat tadi, saya bilang berarti di sini dengan di sini kan bebas toh, karena sembarang gitu loh. Sembarang. Nah berarti tentunya simpangannya berbeda. Paham ya? Kecuali kalau di puncak yang sembarang, berarti simpangannya sama yaitu amplitudo. Mungkin saya menjawab berdasarkan penangkapan pertanyaan tadi. Coba diulang lagi Mbak, biar sampai jangan salah konsep masalahnya. Coba diulang lagi untuk memastikan aja biar saya nggak salah jawab. Dari Nirina ya Pak. Ya, Saya mau tadi. tanya apakah jarak antara dua titik sembarang pada dua lembah yang berdekatan Dua lembah yang berdekatan. memiliki simpangan yang sama? Nah, belum tentu sama, sudah pasti. Baik. Ya tadi saya misalkan ini kan di lembah, ini juga di lembah toh simpangannya nggak sama. Ya, saya kira ini sudah jelas pertanyaannya. Kecuali kalau pertanyaan diganti di dasar lembah Sama-sama. atau puncak gelombang yang sembarang itu sama semua, yaitu amplitudo ya. Nah tadi kata-kata sembarang. Baik itu. Sudah pertanyaannya, Mbak? Masih ada satu. Masih ada. ini sudah mau selesai tapi pertanyaan masih ada Pak. Boleh, ya. Pak mau tanya, ini dari Ananda Selvi 8A. Pak mau tanya, kalau alat detak jantung, alat monitor hemodinamik Dinamik. yang ada di rumah sakit juga termasuk konsep penerapan dari gelombang tidak ya Pak? Saya kira itu juga apa ya? Aplikasi yang canggih menurut saya gitu. Seperti kalau mohon maaf itu ibu-ibu yang kalau hamil sekarang itu rata-rata sudah pernah di USG ya. Ibu Inggar itu saya yakin pernah di USG itu. Istri saya di USG berkali-kali. Kalau orang zaman dulu ya USG ultrasonograf itu adalah salah satu contoh aplikasi penerapan gelombang dalam dunia medis, termasuk tadi alat untuk mendeteksi detak jantung. Kalau istilahnya EKG itu enggak salah. Jadi kita yang pegawai itu dulu sebelum masuk jadi pegawai kesehatan ada EKG-nya, ada grafiknya itu. Kalau darahnya ada, darahnya teratur sehat. Kalau itu teratur. Tapi kalau lama tidak ada gangguan jantung. Kalau berarti mau mati gitu loh. Itu EKG kira-kira seperti itu. Jadi betul itu termasuk penerapan gelombang. Jadi saya juga tidak bisa membuat jujur saja, tapi itulah bentuk penerapan gelombang dalam dunia medis. EKG, terus USG dan lain sebagainya. Bahkan sinar ronsen, bahkan sinar ronsen itu juga termasuk apa ya teknologi penerapan gelombang, tapi memakai gelombang sinar X ya, atau gelombang radiatif berupa sinar X. Maka jangan sering-sering di ronsen ya. Bagi yang tidak pernah di ronsen jangan mengharap di ronsen. Ya. Yang penting sehat gitu ya Pak ya. Ya betul. Saya di ronsen sekali aja ketika pas itu tes kesehatan kan harus di ronsen. Karena saya tahu bahayanya sinar ronsen. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh, masih satu lagi pertanyaan, boleh nggak apa-apa? Baik, satu pertanyaan lagi ya, karena kita terkendala waktu. Apakah kecepatan gelombang itu sama? Ulangi lagi. Apakah kecepatan gelombang itu Apakah kecepatan gelombang selalu sama? Oh, iya tentunya berbeda terhadap gelombang apa dulu, Mbak? Jadi kalau kecepatan gelombang di laut Arafuru dengan di laut Jawa belum tentu sama, karena kita tidak tahu sumbernya ya. Karena yang atau mungkin yang dimaksud kalau gelombang elektromagnet di ruang hampa sama semua, entah itu cahaya, entah itu sinar X, entah itu sinar ronsen, selama sama-sama di ruang hampa, termasuk sinar ultraviolet, itu ya sama semua. Kalau gelombang elektromagnet. Tapi kalau gelombang lain, misalnya kecepatan gelombang pada tali-tali yang apa, itu beda-beda. Misalnya kalau
Kalau apa itu? Senar gitar itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bahannya dari apa itu? Plastik, ada yang bahannya dari senar apa? Ini apa? Oke, senar plastik, Senar senar plastik. fiber, ya. Itu tentunya berbeda. Ada hitungannya sendiri. Nah, kalau ingin tahu nanti lulus dulu, nanti masuk SMA nanti diajari cara ngitungnya itu. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Tidak Ya. terasa kita sudah hampir 90 menit bersama dengan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas waktu dan kesempatannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang hari ini mengikuti pelajaran daring bersama dengan MGMP IPA SR 07. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses daring hari ini. Bocoran. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung daring hari ini. Saya kembalikan ke Pak Kimin selaku host. Terima kasih Pak Kimin. Oke, terima kasih Miss Dika, terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama. Ini orang-orang yang hebat, guru hebat di Suprayo 07. Semoga menginspirasi yang lain. Terima kasih Pak Ponco selaku Ketua MGMP Suprayo 07 yang sangat luar biasa semangatnya. Pak Om, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh MGMP IPA Suprayo 07. Monggo Pak Om untuk penutupan ngasih apa ya, ngasih wejangan buat kita semuanya dan anak-anak kita yang luar biasa ini Pak Om. Ya, Pak, terima kasih. Sudah bagus, oke, sip, mantep gitu ya. Ini ya. Jadi IPA oke, kerjasamanya bagus ya. Mudah-mudahan MGMP yang lain juga sama seperti itu di hari-hari yang berikutnya. Luar biasa. Mungkin bisa dikembangkan di yang lain lagi, kembangkan mungkin teman-teman yang lain bisa gantian jadi host, jadi apa, ben ngerasake semuanya gitu ya. Oke, Jadi Ya, saya seharian ini dari host seharian ini, Pak Om. biar tahu nanti akhirnya bisa sendiri. Ini kan masih ngumpul. Masih ngumpul satu dengan karena apa-apa iso saling nulungi gitu ya. Ya, Nah, ya, nanti ya. suatu saat mungkin bisa dijadikan ya sendiri-sendiri, tempatnya sendiri, dikasih fasilitas host, kan bisa dilempar-lempar hostnya itu ke siapa gitu ya. Oke. Bahkan meskipun roomnya tetap sama, nggak apa-apa, roomnya sama. Yang penting misalnya bisa jadi host, belajar jadi ini seterusnya. Ya. Itu terima kasih dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Moga-moga semuanya sehat, walafiat semuanya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Dada yang penting sehat, jaga kesehatan semuanya. Semoga COVID segera menghilang dari bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.